Seri kedua Bukek Xiansu. Suling Emas. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 56. Pulau itu tampak sunyi dan kosong, sama sekali tidak kelihatan ada bahaya mengancam. Akan tetapi jelas tampak tubuh si nelayan menggigil ketakutan. Maka Busong lalu meloncat ke darat. Kau pergilah mencari ikan, tuako. Nanti sore jemput aku di tempat ini. Si nelayan hanya mengangguk-angguk dan cepat-cepat memutar perahunya untuk menjauhi tempat yang ditakuti ini. Busong tersenyum ketika membalikkan tubuhnya memandang ke tengah pulau nelayan itu, agaknya menjadi korban kepercayaan Tahyul maka ketakutan seperti itu. Pulau ini agaknya sunyi dan tentram, sama sekali tidak ada bahaya mengancam kecuali keadaannya yang liar dan agaknya tak pernah didatangi manusia. Ia melompat ke atas batu karang dan mendaki tempat yang paling tinggi untuk mengadakan pemeriksaan dari atas tentang keadaan pulau itu. Setelah tiba di puncaknya, ia memandang ke bawah. Kiranya di tengah pulau itu tanahnya cukup subur, banyak pohon-pohon yang merupakan hutan. Akan tetapi sekeliling pulau itu adalah pantai batu karang sehingga dari jauh yang tampak hanyalah karang putih. Beberapa menit lamanya Busong mengintai dari atas, akan tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa di pulau itu ada orangnya. Kemana ia harus mencari Ciubun? Benarkah kakek sastrawan itu berada di situ? Pulau ini hanya kecil saja. Ia tentu dapat menjelajahi sampai habis dan kembali ke tempat ia mendarat sebelum senja. Busong turun dari batu karang itu dan berloncatan dari batu ke batu menuju ke tengah pulau. Tiba-tiba terdengar angin menyambar dan sinar putih menyambar lehernya. Cepat Busong miringkan tubuh mengelak. Sinar itu lewat dan ketika ia menengok ke belakang, sinar itu telah lenyap sehingga ia tidak tahu senjata rahasia apakah yang menyambarnya tadi. Jantungnya berdebar. Kiranya benar ada orangnya dan agaknya orang itu berwatak keji karena buktinya tanpa tahu-tahu sudah menyerang dengan senjata rahasia. Ia memandang ke kanan dari mana senjata rahasia tadi menyambar. Akan tetapi di sebelah kanannya hanya tampak batu karang dan tidak ada tanda-tanda manusia di situ. Ia kaget sekali. Tadi ia diserang lagi dan kini bahkan serangan itu datang dari 3 jurusan, depan, kanan dan kiri. Juga menggunakan senjata rahasia seperti tadi, putih kecil yang menyerang leher, perut dan kaki. Untung ia dapat bergerak cepat dan loncatannya tadi menggagalkan serangan. Celaka, pikirnya. Agaknya sedikitnya ada 3 orang manusia yang memusuhinya. Cui sekalian harap jangan turun tangan. Saya datang dengan maksud baik, bukan untuk bermusuhan dengan siapa juga. Pada saat itu, dari sebelah kanan menyambar lagi benda putih. Busong penasaran dan ingin memperlihatkan kepandaiannya. Dengan 2 jari tangan ia menyambar benda putih itu dan berhasil menjepitnya. Akan tetapi hampir saja ia berteriak saking kagetnya. Benda yang disangkanya senjata rahasia itu kiranya adalah seekor ular putih yang kini terjepit di antara 2 jarinya, akan tetapi ular itu telah menggigit telapak tangannya. Busong gemas dan sekali remas kepala ular itu hancur. Telapak tangannya mengeluarkan darah sedikit, Busong tidak khawatir. Tubuhnya sudah kebal terhadap racun. Akan tetapi ia tidak mau mengambil resiko, maka dengan pengerahan hawa sakti ke arah tangannya, ia berhasil mendorong keluar darahnya melalui luka. Darahnya berubah putih yang keluar dari luka, tanda keracunan. Akan tetapi hanya sedikit dan setelah yang mengucur keluar adalah darah merah bersih, ia menghentikan usahanya. Luka tidak berarti, dan ia diam-diam merasa geli. Kiranya ia tadi bicara terhadap ular-ular putih kecil yang menyerang orang sambil terbang, atau lebih tepat, meluncur dan melayang. Benar-benar amat berbahaya ular-ular itu. Kalau bukan dia yang digigit, bisa mendatangkan maut. Mulai mengertilah kini Busong mengapa si nelayan itu takut setengah mati terhadap pulau ini. Dan ia pun menduga bahwa tentu masih ada bahaya-bahaya lainnya di pulau ini. Dengan hati-hati ia berjalan terus ke depan. Serangan ular-ular putih ia hindarkan dengan mengelak atau kadang-kadang mengebutnya dengan ujung baju lengan. Tiba-tiba jantungnya berdebar keras dan ia menghentikan langkahnya. Ia menahan napas dan mendengarkan penuh perhatian. Tidak salah lagi. Itulah tiupan suling. Suara suling yang luar biasa sekali. Dia sendiri seorang ahli meniup suling, akan tetapi tiupan suling yang terdengar itu benar-benar mengagumkan. Dan suara itu datang dari depan sebelah kiri, dari pinggir hutan di mana terdapat bukit-bukit dengan batu-batu hitam. Girang sekali hati Busong.
Kiranya mendiang Ciu Guanliong tidak menipunya. Ia tidak ragu bahwa yang meniup suling itu tentulah sastrawan Ciu Bun yang dicarinya. Cepat ia berlari menuju ke bukit dekat hutan itu. Kini ia tiba di daerah penuh pasir. Dan tiba-tiba ia roboh terguling karena pasir yang diinjaknya itu bergerak memutar. Begitu jatuh, pasir yang menerima tubuhnya itu mengisap dan berputaran. Busong kaget bukan main. Cepat ia mengerahkan tenaganya dan memukulkan kedua telapak tangan ke atas pasir, menggunakan daya dorongan ini untuk mengangkat tubuh ke atas dan sambil berjungkir balik ia meloncat jauh ke depan. Mukanya pucat melihat pasir itu masih bergerak-gerak seperti air. Bukan main. Kalau ia tadi tidak cepat membebaskan diri, tentu tubuhnya akan terisap terus ke bawah dan sekali tubuhnya terisap, sukarlah melepaskan diri lagi. Benar-benar tempat yang amat berbahaya. Kini ia melangkah dengan hati-hati sekali. Kiranya daerah berpasir ini banyak sekali berpusing seperti itu. Akan tetapi karena ia sudah hati-hati, begitu kakinya menginjak pasir bergerak, ia segera meloncat dan dengan demikian terhindarlah ia dari bahaya itu dan akhirnya ia tiba di dekat bukit dari mana suara suling kini terdengar jelas. Suara suling itu keluar dari sebuah gua. Dengan hati girang Busong terus berjalan menghampiri. Gua itu merupakan terowongan yang dalam dan gelap. Merasa bahwa ia berada di tempat orang, Busong tidak berani masuk dan hanya berdiri di depan gua, menanti sampai suara suling itu habis dilakukan. Akhirnya suara suling berhenti dan Busong segera berseru. Apakah Paman Ciu Bun berada di dalam? Hening, tiada jawaban sampai lama. Saya datang membawa pesan mendiang Paman Ciu Guanliong. Segera terdengar jawaban dari dalam, suaranya penuh ejekan, Sin Jiu Chou Pak Ong, apa artinya semua lelucon ini? Kalau kau mau coba memaksaku, mau menyiksaku atau membunuhku, kau masuk saja. Perlu apa menyebut-nyebut nama Guanliong? Busong terkejut. Mengapa orang di dalam itu menyebut-nyebut nama Sin Jiu Chou Pak Ong? Paman Ciu Bun, saya bukan Sin Jiu Chou Pak Ong. Nama saya Liu Busong, teriaknya. Ia sengaja menggunakan si ibunya, karena ia masih merasa tak senang kepada ayahnya yang dianggap telah menceraikan ibunya dan menikah lagi. Orang muda, apakah kau bukan kaki tangan Chou Pak Ong? Agaknya orang di dalam gua yang gelap itu dapat melihatnya yang berada di luar gua, buktinya dapat mengetahui bahwa dia adalah seorang pemuda. Sama sekali bukan, Paman. Kau membawa pesan apa dari Ciu Guanliong? Sebelum Paman Ciu Guanliong meninggal, dia menyerahkan sebuah kitab kepada saya dan menyuruh saya mencari Paman Ciu Bun di pulau ini. Orang itu mengeluarkan seruan kaget, diam sampai lama lalu berkata, orang muda, coba kau bacakan sajak ketiga dari dalam kitab itu. Busong sudah sering membaca kitab pemberian Ciu Guanliong, maka tanpa membaca pun ia sudah hafal. Maka ia lalu membacakan kalimat dalam sajak ketiga. Matahari bersinar miring di tengah hari. Sesuatu mati begitu lahir. Selatan tiada batas dan ada ujungnya. Aku pergi ke selatan hari ini dan tiba di sana kemarin. Cintalah semua benda dengan sama. Alam adalah satu. Kitab kecil kuno itu memang mengandung sajak-sajak yang amat aneh dan sukar dimengerti. Sajak ketiga yang dibacakan oleh Busong itu adalah sajak dari seorang menteri kerajaan Wei bernama Hui Su, 370-319 BC, seorang tokoh Mohis, yaitu pengikut ajaran-ajaran Mochu. Keistimewaan Mohis adalah kata-kata yang saling bertentangan atau saling berlawanan. Begitu mendengar Busong membacakan sajak itu, orang di sebelah dalam gua berseru girang, tepat. Orang muda, engkau dapat sampai di sini tentu memiliki kepandaian. Siapakah gurumu? Suhu bernama Kimo Taisu. Wah, pantas saja adikku mempercayaimu. Kau masuklah dan suling ini tentu akan kuberikan kepadamu. Akan tetapi engkau harus bisa menghalau perintah yang menyeramkan itu lebih dulu. Ingin kulihat apakah kepercayaan Guanliong kepadamu tidak sia-sia. Masuklah, orang muda, akan tetapi awas terhadap binatang-binatang itu. Mereka amat buas. Busong melangkah masuk. Karena orang di dalam gua sudah memberi peringatan, ia bersikap hati-hati sekali, melangkah perlahan-lahan dan mata serta telinganya siap. Tiba-tiba ia mendengar desis keras dan hidungnya mencium bau yang amis. Baiknya cahaya matahari masih cukup terang memasuki gua itu sehingga ia dapat melihat bayangan hitam merayap datang di depannya dan ternyata yang merayap itu adalah seekor binatang seperti buaya yang luar biasa.
Kulitnya tebal, matanya besar bersinar hijau, lidahnya panjang bercabang seperti lidah ular dan dari mulutnya yang mendesis-desis itu keluar uap putih yang berbau amis. Suara mendesis makin hebat dan ternyata bukan seekor saja binatang itu, melainkan ada 4 ekor. Mereka datang dari depan, kanan dan kiri dengan sikap mengancam. Busong berdiri memasang kuda-kuda dan begitu melihat binatang yang paling dekat dengannya menyergap dengan kedua kaki depan terangkat dan mulut terbuka lebar. Busong segera mengerahkan tenaga ke tangan kanan dan ia memukul dengan jari terbuka. Des! Binatang seperti buaya itu terlempar, mengeluarkan suara keras akan tetapi lalu merayap pergi, gerakannya lemah dan limbung. Lega hati Busong. Kiranya binatang-binatang ini lebih menakutkan daripada membahayakan. Ia tidak menanti sampai binatang-binatang itu menyerbunya, melainkan mendahului menerjang maju dan dengan gerakan cepat sekali kedua tangannya membagi-bagi pukulan yang diarahkan kepada 3 ekor binatang yang lain. Terdengar suara keras dan binatang-binatang itu menjerit-jerit lalu lari kacau balau, bersembunyi di balik batu karang yang gelap di kanan kiri gua. Bagus! Kau tidak kecewa menjadi murid Kim Mo Taisu dan kepercayaan adikku Guan Liong. Tunggulah, orang muda. Setelah 4 ekor binatang buruk itu pergi aku dapat keluar sendiri. Suara orang itu terdengar girang dan tak lama kemudian muncullah sesosok bayangan hitam dari dalam gelap. Ketika tiba di tempat yang diterangi sinar matahari dari luar, Busong melihat seorang laki-laki tua tinggi kurus bermuka pucat. Tubuh dan mukanya menyatakan bahwa kakek ini tidak sehat, atau bahkan sakit, akan tetapi ketika ia berjalan keluar, langkahnya dan sikapnya membayangkan keangkuhan seorang terpelajar tinggi. Di tangan kanannya terdapat sebatang suling yang berkilauan ketika terkena sinar matahari, sebatang suling berwarna kuning. Tidak salah lagi, itulah suling emas, pikir Busong dengan hati penuh ketegangan. Kakek itu pun memandang Busong penuh perhatian. Agaknya ia puas melihat Busong. Mari kita keluar. Kau harus cepat-cepat mempelajari cara meniup suling ini dan menyesuaikan bunyinya dengan sajak-sajak di dalam kitab. Hayo cepat, jangan sampai ia keburu datang. Tergesa-gesa kakek ini mengajak Busong keluar dari dalam gua. Apakah paman maksudkan Kong Lo Seng Jin? Kakek itu berhenti di depan gua dan memandang. Matanya yang tajam penuh selidik dan membayangkan kecurigaan. Kau mengenal dia? Tentu saja saya mengenal Kong Lo Seng Jin, paman. Istri Suhu adalah keponakan Kong Lo Seng Jin, akan tetapi anehnya, kakek yang sakti tapi kejam itu menyuruh bunuh keponakannya sendiri untuk menipu Suhu. Kakek yang bukan lain adalah sastrawan Ciu Bun yang selama bertahun-tahun dicari-cari oleh tokoh-tokoh Kang Ou itu tercengang. Apa? Kim Mo Taisu menjadi mantu keponakan Chow Pak Ong? Sungguh aneh. Dan tua bangka itu menyuruh bunuh keponakannya sendiri? Orang muda, siapa namamu tadi? Busong? Busong, kau ceritakan semua kepadaku. Mereka pergi ke belakang tumpukan karang tak jauh dari gua. Di situ kakek Ciu Bun duduk dan Busong segera menceritakan keadaan suhunya dan Kong Lo Seng Jin menipu Kim Mo Taisu bahwa pembunuhnya adalah musuh-musuh Kong Lo Seng Jin. Kemudian betapa secara tidak sengaja ia mendengar percakapan antara Kong Lo Seng Jin dan tokoh-tokoh Hui Tupang maka ia tahu akan rahasia itu. Kemudian ia bercerita juga sedikit tentang keadaan dirinya, bahwa selain murid Kim Mo Taisu, dia pun bekas calon mantunya dan betapa calon istrinya Putri Kim Mo Taisu tewas di dalam jurang. Mendengar penuturan itu, Ciu Bun bengong lalu memaki gemas. Tua bangka itu benar-benar telah menyeleweng jauh daripada kebenaran. Untung bukan dia yang mendapatkan kitab di tangan Guan Liong. Kau tadi bilang Guan Liong sudah meninggal, bagaimana kau tahu? Bukan hanya tahu, paman. Bahkan saya yang mengubur jenazahnya. Kembali Busong bercerita tentang nasib Ciu Guan Liong yang buruk dan betapa kakek sastrawan itu agaknya membunuh diri agar jangan sampai terjatuh ke tangan Kong Lo Seng Jin. Ciu Bun membanting-banting kaki kanannya. Chow Pak Ong, kau benar-benar patut dimaki dan dikutuk. Hening sejenak, kemudian Ciu Bun berkata, nah, kau ambil kitab itu, kau baca sajaknya dan aku akan meniup suling itu disesuaikan dengan isi sajak. Kau tahu, setiap huruf itu mengandung bunyi tertentu sesuai dengan maknanya, dan suara suling ini harus ditiup sesuai dengan bunyi huruf sehingga merupakan lagu tertentu sesuai dengan bunyi huruf sehingga merupakan lagu tertentu sesuai dengan bunyi sajak.
Kami yaitu aku dan adikku yang telah meninggal adalah sastrawan-sastrawan yang mengutamakan keindahan seni, maka pemberian anugerah dari Bukek Xiansu berupa 2 buah benda berharga ini bagi kami semata-mata hanyalah mengandung keindahan yang luar biasa. Keindahan seni sastra diselaraskan dengan seni suara. Menurut Bukek Xiansu, kalau bunyi sajak dan suara suling ini sudah dapat diselaraskan seperti mestinya, maka akan mendatangkan hikmat luar biasa, menenangkan batin, menjernihkan pikiran dan menghalau segala macam pikiran jahat, menindih nafsu dan membawa orang ke tingkat batin yang lebih tinggi. Akan tetapi, selain itu, aku yakin bahwa 2 benda ini pun mengandung sesuatu yang amat hebat bagi dunia persilatan, karena buktinya tokoh-tokoh Kangou dari segala penjuru mencari-cari dan mengejar-ngejar kami. Nah, kau bacakan sajak yang mana saja, biar kutimpali dengan suling ini. Busong mendengar penjelasan itu merasa betapa sulitnya mempelajari ilmu menyesuaikan bunyi huruf dan bunyi suling. Namun ia menaruh perhatian besar dan segera ia membaca lambat-lambat sederet sajak. Kakek Ciubun sudah meniup sulingnya dan terdengarlah bunyi suling mengalun aneh, akan tetapi lebih aneh lagi bagi Busong. Suara suling itu demikian enak dan cocok dengan suaranya yang membaca huruf-huruf secara lambat. Tiba-tiba terdengar derap kaki kuda dan suara aneh lucu. Ngie. Ngie. Seketika Ciubun menghentikan tiupan sulingnya. Karena ini, Busong juga menghentikan bacaannya dan menoleh ke arah suara. Kiranya di depan gua tadi kini tampak seekor kuda yang ditunggangi oleh 2 orang. 2 orang laki-laki aneh sekali karena mereka itu menunggang kuda dengan menghadap ke belakang dan laki-laki yang di belakang memegang ekor kuda sambil mengeluarkan suara, ngie tadi. 2 orang laki-laki ini benar-benar luar biasa sekali. Yang seorang bertubuh tinggi kurus seperti rangka terbungkus kulit berkepala gundul dan bertelanjang baju, hanya memakai celana sebatas lutut dan bertelanjang kaki. Orang kedua yang memegangi ekor kuda tidak kalah anehnya. Tubuhnya gemuk sekali, punggungnya berpunuk, mulutnya besar dan kepalanya juga gundul, bertelanjang baju dan bercelana seperti pertama. Kyuji dan Ciuji, anak Kyu dan anak Ciu. Berani kalian mengganggu aku selagi meniup suling? Awas, kuadukan nanti kepada Om ya. Muka kedua orang gundul itu menjadi ketakutan, si gendut lalu menggerak-gerakkan seekor kuda agar kudanya berlari cepat. Tidak. Mereka berkata ketakutan. Benar-benar pemandangan yang luar biasa sekali. Tak dapat Busong menahan keinginan hatinya. Paman, siapakah mereka tadi? Mereka itu 2 orang pelayan dan juga murid Chow Pak Ong. Gigitan-gigitan beracun dari binatang-binatang berbisa membuat mereka tidak waras otaknya. Akan tetapi mereka itu hebat kepandaiannya, mewarisi ilmunya Chow Pak Ong. Memang tua bangka itu aneh sekali, menurunkan ilmunya kepada 2 orang gila macam itu. Jadi Kong Lo Senjin tinggal di pulau ini? Busong bertanya kaget karena hal ini sama sekali tidak pernah disangkanya. Ciu Bun mengangguk. Tentu saja tinggal di sini. Dengarlah. Chow Pak Ong adalah sahabat baikku semenjak dahulu. Kami berdua orang-orang yang setia kepada kerajaan Tang. Dia banyak belajar ilmu kesusastraan dari aku yang dulu menjabat kedudukan guru sastra di kota raja. Atas ajakannya lah aku tinggal di sini untuk menyembunyikan diri dari orang-orang jahat yang hendak merampas suling ini. Mula-mula Chow Pak Ong memang tetap menjadi sahabat baikku. Akan tetapi agaknya kegilaan kedua orang murid atau pelayannya itu menular kepadanya. Sikapnya mulai berubah dan dia mulai membujuk-bujukku untuk menurunkan rahasia suling dan kitab pemberian Bukek Xiansu kepadanya. Akan tetapi setelah ku tahu bahwa pikiran dan wataknya telah berubah, aku selalu mengatakan bahwa suling ini tidak ada artinya baginya, hanya untuk ditiup melagu menghibur diri. Ia penasaran lalu memasukkan aku ke dalam gua itu, dijaga oleh binatang-binatang liar. Tentu saja aku tidak berani keluar dan yang berani memasuki gua hanyalah 2 orang bocah edan tadi yang mengantar makanan setiap hari kepadaku. Kau tahu bahwa Chow Pak Ong tentu hendak mencari dan menangkap adikku untuk memaksa kami kakak beradik membuka rahasia kitab dan suling. Untung sekali adikku bertemu dengan engkau. Nah, tahukah kau sekarang? Hayo kita berlatih lagi. Kau sudah dapat menangkap contohku tadi? Sudah, Paman. Memang mendatangkan perasaan yang hebat, tapi aku masih bingung karena hal ini memang amat sukar dimengerti. Memang. Sekarang biarlah kau belajar meniup suling, Paman, saya sudah biasa bersuling dan mendapat petunjuk suhu. Bagus. Ah, agaknya memang sudah jodoh.
Nah, lekas kau meniup suling ini dan usahakan agar suara sulingmu dapat sesuai dengan bunyi dan sifat huruf yang kubaca. Mereka bertukar benda. Kakek itu menyerahkan suling emas dan menerima kitab dari tangan Busong. Sastawan Ciubun membacakan sajak terakhir dari kitab itu dan Busong segera meniup sulingnya. Hebat tiupan suling anak muda ini. Memang ia berbakat sekali sehingga tiupannya mengandung getaran perasaannya. Pula, karena Busong sendiri sudah hafal akan isi kitab, ia segera dapat menyesuaikan bunyi sulingnya, mengarah bunyi huruf dan ketika meniup suling, seluruh perhatiannya dicurahkan kepada makna dari huruf yang ditiupnya. Terdengar perpaduan suara sajak dan suling yang luar biasa, mengalun-alun dan merayu-rayu. Ada muncul dari tiada. Betapa mungkin mencari sumber tiada? Mengapa cari ujung sebuah mangkok? Mengapa cari titik awal akhir sebuah bola? Akhirnya semua itu kosong hampa, sesungguhnya tidak ada apa-apa. Demikianlah bunyi sajak terakhir itu dan sampai 3 kali Ciubun membaca sajak itu, terus diikuti oleh tiupan suling Busong. Setelah habis, terdengar Ciubun berseru, "Ya Tuhan." Busong memegang suling itu dan memandang kakek Ciubun. Ia terkejut melihat wajah kakek itu makin pucat, seperti kehijauan, akan tetapi mata kakek itu bersinar-sinar, mulutnya tersenyum sehingga biarpun wajah itu amat pucat, namun seperti berseri-seri. Kedua kakinya ditekuk dan bersila, kedua tangan memegang kitab, lalu bibirnya bergerak. "Dapat sudah sekarang, ya Tuhan, dapat sudah." Busong tidak mengerti, lalu bertanya hormat, "Paman, apakah yang Paman maksudkan?" "Busong, kau sudah hafal akan isi kitab?" Tiba-tiba kakek itu bertanya, suaranya biasa kembali. "Sudah, Paman." "Kalau begitu tinggalkan kitab ini padaku dan kau bawalah suling itu pergi dari sini. Cepat! Kau sudah tahu akan rahasia isi kitab dan suara suling. Bahagialah kau, Busong." Busong mendekati. "Akan tetapi, kalau Paman di sini tertawan, marilah Paman ikut pergi dengan saya." "Untuk apa tinggal di pulau berbahaya ini?" "Tertawan? Berbahaya? Ah, tidak sama sekali. Sudahlah, kau pergi cepat jangan sampai dia datang mendapatkan kau di sini. Tapi, Paman, keraguan hati akan merintangi kemajuanmu, orang muda. Pergilah." Kakek itu berkata dengan suara tegas sehingga Busong tidak berani membantah lagi. Ia menjatuhkan diri berlutut di depan kakek yang bersila di atas batu, menghaturkan terima kasih lalu bangkit berdiri dan berjalan pergi dari situ, menuju ke tempat ia mendarat tadi. Di belakangnya ia mendengar suara kakek itu membaca sajak terakhir dan ketika tiba di 2 kalimat terakhir, suara itu seperti berteriak girang. "Akhirnya semua itu kosong hampa, sesungguhnya tidak ada apa-apa." Ketika Busong tiba di tepi pulau, di atas batu karang, ia melihat layar perahu nelayan itu dari jauh. Busong menaruh kedua tangan di pinggir mulutnya lalu berseru sambil mengerahkan hikang di dadanya, "Kak nelayan, kemarilah." Layar itu makin besar dan kini tampaklah perahu kecil itu bersama si nelayan yang berwajah ketakutan. Setelah perahu itu dekat, dalam jarak 5 meter Busong lalu meloncat ke atas perahu. Akan tetapi si nelayan memandang ke arah pulau dengan muka pucat dan tubuh menggigil, sehingga kedua tangannya tidak dapat lagi mengemudi perahu. Busong terheran dan cepat menoleh. Untung ia sudah berada di atas perahu karena ternyata di tepi pulau itu berdiri 2 orang manusia aneh yang tadi menunggang kuda dan mereka itu membawa sebuah batu karang besar yang kini mereka lemparkan ke arah perahu. 2 batu karang itu besarnya seperut kerbau dan dilempar dengan kekuatan dahsyat ke arah perahu. "Cepat jalankan perahu ke tengah." Busong masih sempat berteriak dan ia melompat ke buntut perahu, memasang kuda-kuda dan ketika 2 batu karang itu datang menyambar, ia menggunakan kedua tangannya mendorong sambil mengerahkan sinkangnya. Biur. 2 batu karang itu dapat terdorong menyeleweng dan jatuh ke air. Akan tetapi saking hebatnya tenaga lemparan itu, kedua kaki Busong melesak ke bawah karena papan atas perahu yang diinjaknya jebol. Selain itu, 2 batu karang yang terbanting ke air itu menimbulkan gelombang hebat sehingga perahunya miring dan hampir saja terbalik. Baiknya nelayan itu tahu akan bahaya dan sudah cepat-cepat mengatur keseimbangan perahunya, mengemudi layar dan cepat sekali angin besar mendorong perahu menjauhi pulau. 2 manusia aneh itu meloncat-loncat di tepi pulau dan sebentar saja lenyap. Kongcu. Mereka itu tadi. Siluman. Atau ibliskah? Busong tersenyum.
Biarkan para nelayan ini ketakutan agar tidak berani mendekati Pulau Pekcoatu, karena kalau mendekati pulau itu memang besar kemungkinan mereka akan tewas, mengingat betapa selain di pulau itu terdapat banyak binatang buas dan berbisa. Juga di situ tinggal Kong Lo Senjin dan 2 orang pelayannya yang gila dan kejam. Agaknya mereka itu iblis pulau. Untung kita dapat melarikan diri, jawab Busong. Jawaban ini membuat nelayan itu makin ketakutan dan ia mengerahkan seluruh kecakapannya untuk berlayar secepat mungkin menyeberang ke daratan yang aman. Busong menyimpan sulingnya diselipkan di ikat pinggang dan tertutup baju. Ia maklum bahwa suling itu tentu akan menimbulkan perkara kalau sampai terlihat orang jahat. Orang-orang Kangou mencarinya tentu mengharapkan hikmatnya, sedangkan orang-orang jahat tentu juga menginginkannya karena harganya. Suling ini terbuat dari emas yang tentu saja mahal harganya. Setelah tiba di darat, Busong menambah hadiah sepotong perak kepada nelayan itu yang menjadi girang sekali karena hari itu ia benar-benar mendapatkan rejeki besar. Kemudian Busong meninggalkan pantai dan melakukan perjalanan cepat ke utara. Ia harus mencari suhunya dan menceritakan semua pengalamannya di Pulau Pekcoatu. Makin ke utara, makin ramailah ia mendengar orang bicara tentang perubahan besar di kerajaan. Ia mendengar bahwa seorang panglima besar yang gagah perkasa telah mengambil alih kekuasaan dan mendirikan kerajaan baru, yaitu Kerajaan Sung. Juga mendengar bahwa kaisar baru ini amat murah hati, tidak akan menghukum siapapun juga asal tidak mengadakan perlawanan. Karena berita inilah maka di kota-kota kecil tidak timbul keributan, dan para pembesar melakukan tugasnya seperti biasa sambil menanti perkembangan lebih lanjut. Pada waktu itu, Busong berusia 23 tahun. Maklum bahwa suhunya tentu memperhatikan perubahan di kota raja. Ia mengambil keputusan untuk pergi ke kota raja mencari suhunya. Kita tinggalkan dulu Busong yang melakukan perjalanan menuju ke kota raja, dan mari kita menengok keadaan Sumaceng, gadis bangsawan yang tak dapat menahan gelora cinta kasihnya sehingga mengadakan hubungan rahasia dengan Busong, pegawai ayahnya itu. Melihat betapa putrinya telah mencemarkan nama keluarga, Pangeran Sumakong marah bukan main. Anak macam itu hanya akan menyeret nama orang tuanya ke dalam lumpur kehinaan. Ia memaki setelah menerima laporan putranya. Lebih baik mati daripada dibiarkan hidup. Boanji, anak Boan, enyahkan saja dia dari muka bumi. Suma Boan terkejut. Ia juga merasa tak senang dan marah melihat adiknya melakukan perhubungan gelap dengan Busong. Akan tetapi betapapun juga Suma Boan menyayang adiknya. Ia tidak mempunyai saudara lain kecuali Sumaceng. Bagaimana ia tega membunuhnya? Diam-diam ia merasa kecewa dan menyesal sekali mengapa Busong sampai dapat lolos dari tangannya. Ayah, harap ampunkan Cheng Moi. Betapapun juga, yang salah besar dan jahat adalah Busong. Cheng Moi seorang yang masih muda, tentu saja mudah dibujuk dan dipikat. Ayah, karena hal itu telah terjadi, maka sebaiknya kita mencari jalan keluar. Jalan keluar satu-satunya hanyalah menyuruhnya minum racun agar habis riwayatnya dan tidak mengotori nama keluarga kita, bentak Pangeran Sumakong marah. Bukan begitu, ayah. Yang kumaksudkan adalah jalan keluar yang baik dan terhormat. Betapapun juga, Cheng Moi adalah adikku, mana aku tega kepadanya. Ayah, sahabatku Pangeran Ki yang pernah melihat Cheng Moi dan pernah dalam keadaan mabok ia memuji-muji Cheng Moi di depanku. Ayah, aku dapat atur agar Cheng Moi segera dijodohkan dengan dia. Selain sahabat baik, dia pun belajar silat kepadaku, dan dalam segala hal, dia selalu menurut kepadaku. Berseri sedikit wajah Sumakong yang tadinya keruh. Pangeran Kiang yang dimaksudkan putranya itu memang betul bukan seorang yang cukup berharga untuk menjadi mantunya. Seorang pangeran miskin, sudah tiada ayah lagi, hanya mengandalkan Jenderal Cao Kuang Yin yang menjadi pamannya. Akan tetapi betapapun juga orang muda itu masih seorang pangeran. Tidak buruk. Sesukamulah. Akan tetapi atur supaya cepat-cepat menikah, dalam bulan ini juga. Siapa tahu, Sumakong menggigit bibir dan menggeleng-geleng kepalanya. Aku mengerti, ayah. Demikianlah, dengan perantaraan Suma Boan, urusan perjodohan itu dibicarakan. Pangeran Kiang adalah seorang pangeran muda yang tidak punya ayah lagi, menganggur. Hidupnya hanya bersenang-senang, menjadi sahabat, murid, juga, antek, Suma Boan. Mendengar usul dan bujukan Suma Boan, serta-merta ia menyatakan setuju dengan hati girang. Ibunya miskin, pamannya yaitu adik ibunya, Jenderal Cao Kuang Yin yang terkenal, adalah seorang pembesar militer,
yang jujur dan setia sehingga hidupnya sederhana dan tidak kaya raya, sehingga bantuan dari paman ini pun hanya sekadarnya. Kalau di satu pihak Pangeran Kiangti girang bukan main atas usul Sumaboan, karena dia sendiri sampai mati pun tidak berani lancang melamar putri Pangeran Sumakong yang kaya raya itu, adalah di lain pihak Suma Cheng mendengarkan berita yang disampaikan kakaknya itu, dengan banjir air mata. Koko, mengapa begini, ratap tangisnya. Di mana? Kanda Busong. Kau apakan dia? Sumaboan marah sekali kepada adiknya, akan tetapi kasih sayangnya sebagai seorang kakak membuatnya kasihan juga. Ia mendongkol bahwa dalam keadaan seperti itu adiknya masih saja memikirkan Busong. Cheng, kau ini putri seorang bangsawan agung. Putri seorang pangeran besar. Pergunakanlah pikiranmu dan akal sehat. Mengapa kau merendahkan diri sedemikian rupa? Apakah kau hendak menyeret nama baik ayah dan keluarga ke dalam lumpur? Aku cinta padanya, Koko. Setan. Sudah, jangan sebut-sebut lagi namanya. Busong sudah mampus. Cheng menangis terseduh-seduh. Kau bunuh dia. Kau bunuh dia, Koko, kenapa kau tidak bunuh aku sekali? Goblok. Kalau tidak ada kakakmu ini yang berjuang mati-matian, apa kau kira sekarang kau masih hidup? Ayah lebih senang melihat kau mati daripada kau bermain gila dengan seorang macam Busong. Oh, ayah. Suma Cheng makin sedih mendengar hal ini. Dengar, Cheng Moi. Mengadakan hubungan gelap, apalagi dengan seorang yang kedudukannya rendah, hukumannya hanya mati bagi seorang gadis bangsawan. Akan tetapi aku berhasil meredakan kemarahan ayah dan mengusulkan agar kau dijodohkan dengan Pangeran Kianti. Aku tidak mau, tidak sudi. Plak. Sumaboan menampar pipi adiknya sehingga Suma Cheng hampir terpelanting jatuh. Au. Suma Cheng berdiri, memegangi pipinya dan memandang dengan mata terbelalak kepada kakaknya. Biasanya, kakak kandungnya ini amat mencintanya, tidak pernah memukulnya. Maka ia menjadi kaget dan heran, lupa akan kesedihannya dan memandang dengan mata terbelalak. Cheng Moi, kau tahu apa artinya kalau perbuatanmu yang tak tahu malu ini diketahui orang luar? Cemar yang menimpa keluarga kita berarti menodai nama keluarga raja. Dan akibatnya, tidak hanya kau yang menerima hukuman, juga ayah dan kita sekeluarga. Mungkin ayah akan dihentikan, dipecat, dan dibuang. Nah, inginkah kau melihat hal itu terjadi? Suma Cheng menundukkan kepala, terisak-isak dan menggeleng-gelengkan kepala. Sumaboan mendekati dan mengelus rambut adiknya. Kau tahu aku sayang kepadamu dan aku melakukan ini untuk kebaikanmu pula. Kiangti adalah seorang pemuda yang baik, dia keturunan pangeran setingkat dengan ayah. Tentang dia miskin bukanlah hal yang perlu dipikirkan. Bukankah ayah keadaannya cukup? Nah, adikku yang manis, kau harus menurut demi kebaikanmu dan kebaikan keluarga kita. Suma Cheng menubruk dan menyembunyikan muka di dada kakaknya sambil menangis terseduh-seduh. Sumaboan mengelus rambut adiknya dan tersenyum, maklum bahwa bujukannya berhasil. Demikianlah, dalam 6 bulan itu juga, secara meriah sekali Suma Cheng dikawinkan dengan Kiangti, pangeran yang miskin. Di balik tirai yang menutupi mukanya, Suma Cheng menangis. Sebaliknya, Kiangti tersenyum-senyum girang. Memang ia pernah melihat Suma Cheng dan mengagumi kecantikan putri pangeran ini. Kini gadis yang membuatnya rindu dan mabok kepayang itu secara tak terduga-duga dijodohkan dengannya. Ia benar-benar merasa heran karena belum pernah ia mimpi kejatuhan bulan. Ia merasa untungnya baik sekali. Akan tetapi, kurang lebih 2 tahun kemudian setelah Suma Cheng menjadi istri Kiangti, keadaannya menjadi terbalik sama sekali. Kini keluarga Sumakonglah yang merasa untungnya baik karena mempunyai mantu Kiangti. Seperti telah diketahui, Kiangti adalah putra seorang pangeran yang menjadi keponakan Jenderal Cao Kuangyin. Dan kebetulan jenderal inilah yang menggulingkan tahta kerajaan, kemudian menjadi kaisar pertama dari dinasti Sung. Tentu saja, Kiangti sebagai keponakan kaisar, kini menjadi pangeran yang terhormat dan tinggi kedudukannya dan karena itu, keluarga Suma juga ikut terangkat naik. Memang hal ini sedikit banyak ada pengaruhnya dan menguntungkan Sumakong. Dia terkenal sebagai seorang pangeran yang korup. Akan tetapi kaisar baru, yaitu bekas Jenderal Cao Kuangyin, walaupun tahu akan watak korup pangeran ini, namun mengingat bahwa masih ada pertalian keluarga melalui Kiangti, tidak mau mengutik-utik tentang perbuatan-perbuatannya yang lalu,
hanya memberi pensiun kepada Pangeran Sumakong dan membiarkan keluarga pangeran yang sudah kaya raya itu pindah dari kota raja ke kota Ansui. Adapun Pangeran Qiangti yang masih keponakan sang kaisar, tentu saja dapat tinggal di kompleks istana yang megah, bersama istrinya yang telah mempunyai seorang putera. Pangeran Qiangti amat mencinta istrinya, dan karena sikap yang amat baik, penuh cinta dan penuh kesabaran dari Qiangti ini maka sedikit banyak kepahitan hati Suma Cheng karena terpisah dari kekasihnya terobati. Demikianlah keadaan keluarga Suma selama 2 tahun itu, dan kini biarpun Suma Boan tinggal di Ansui bersama ayahnya, namun karena ia kaya raya dan masih terhitung keluarga kerajaan, ditambah pula dengan ilmu kepandaian yang tinggi sejak ia menjadi murid Pouka Aiong, Suma Boan amat terkenal di kota raja. Siapakah yang tidak mengenal Suma Kongcu yang berjuluk Lui Kongxian si Dewa Guntur? Mengandalkan kedudukan keluarganya sebagai sanak kaisar, serta harta benda dan ilmunya, pemuda bangsawan ini malang melintang di kota raja dan sekitarnya tanpa ada yang berani mengganggunya. Bersambung ke bab 57. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.